Aktor Amar Zoni akhirnya kembali menghirup udara segar setelah bebas dari penjara pada Rabu, 4/10 malam. Diketahui, Amar Zoni sebelumnya mendekam di balik jeruji besi selama 7 bulan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Abdullah Emile Umar selaku kuasa hukum Amar Zoni mengatakan bahwa kliennya bebas tanpa syarat alias murni. Dengan ini kami umumkan, Amar Zoni sudah bebas sejak Rabu malam lalu. Amar Zoni bebas murni, seperti saya, seperti Anda sekarang, kata Emile saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9/10. Emile menambahkan, bebasnya Amar memang sengaja dirahasiakan dari publik, bahkan istrinya, Iris Bella, tak mengetahui. Permintaan klien kami menghargai privasi klien kami untuk tidak diumbar. Klien kami membutuhkan privasi kepada keluarga dan teman-temannya, jelas Emile. Bahkan Amar juga meminta untuk merahasiakan dari istri, lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Amar Zoni memberi alasan mengapa dirinya tak memberitahu sang istri. Saya sengaja ingin surprise ke istri, tapi pertama kali yang saya kunjungi adalah ayah saya karena dia sedang terbaring sakit, tutur Amar Zoni. Kedepannya, Amar Zoni mengaku siap kembali berkarya di industri hiburan tanah air. Juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku. Jadi pure, saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini dan belajar. Ada ultimatum dari Iris kan, maaf mungkin ini kan sudah kejadian 2 kali ya, akhirnya dirinya terlibat di hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimatum ke dirimu atau dirimu juga yang berjanji sama Iris? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri. Yang jelas sekarang yang saya pikirin sih cuma ya masa depan. Bang Amar kabarnya juga ketika keluar langsung menjemput anak-anak, itu benar nggak sih Bang? Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang. Jelas karena waktu yang sudah hilang, saya ingin ya mengembalikan kembali waktu yang kemarin. 7 bulan itu waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah, Amala udah bisa berjalan, kan udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini, karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Bang Amar, tapi ada perjanjian nggak sih dari Bang Amar Makaiben ini sudah diterima lagi gitu, biar tidak mengulangi lagi? Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah, ya. Tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri saya sendiri. Enggak, jadi intinya begini. Ya sebentar, enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mencaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Ya, Maria. Ya, jadi lebih pada Amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga, cuman itu aja. Jadi itu murni statement Amar sendiri ya, itu ya. Ya, seperti itu. Boleh diungkapkan apa perjanjian saat itu? Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan.
Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama diri pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan kepada pendekatan kita kepada Tuhan. Ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti Anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih mungkin kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar? Mungkin ceritain. Karena ada yang tahu semua. Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita waktu itu ya. Respon istri gimana Bang Amar ketika ke rumah gitu, ketemu istri gitu, bebas? Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus pulang, harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang kembali lemah. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya tuh sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Pinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Kalau orang tua gimana kamar ayah? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Terus berarti seperti apa kamar ketika akhirnya datang yang selama ini kan mungkin besuk hanya kamar yang tahu gitu, tapi ketika itu melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah nggak jemput air juga sekolah gitu. Itu suatu hal yang akhirnya jadi support itu bangkit lagi untuk seperti ini. Gimana? Pertama sih memang saya seperti ini, ya.
Oke, barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini ya. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah ya. Silakan Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh keras ya. Untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya respon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit terbiasa, harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan, yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang. Dan tak luput juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya semuanya, yang mana di saat saya jatuh ya cuma beliau yang membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berhutang budi sekali dengan Om Niko. Terima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mentorkan saya. Oh, Amar tidak utang apa-apa dengan saya. Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita, kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah dengan Amar ya istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia seni ya, kalau salah ya, dunia perfilman ya, iklannya sebagai salah satu ini ya istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa berjalan dengan positif. Sekali lagi Amar tidak utang apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat mungkin tidak hadir di sini. Amar, tadi Karutan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya. Nah, gimana Amar? Saya waktu itu, maka saya minta sama Pak Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku PR Aktor Amar Zoni akhirnya kembali menghirup udara segar setelah bebas dari penjara pada Rabu 4/10 malam. Diketahui, Amar Zoni sebelumnya mendekam di balik jeruji besi selama 7 bulan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Abdullah Emile Umar selaku kuasa hukum Amar Zoni mengatakan bahwa kliennya bebas tanpa syarat alias murni. Dengan ini kami umumkan, Amar Zoni sudah bebas sejak Rabu malam lalu. Amar Zoni bebas murni, seperti saya, seperti Anda sekarang, kata Emile saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9/10. Emile menambahkan, bebasnya Amar memang sengaja dirahasiakan dari publik, bahkan istrinya, Iris Bella, tak mengetahui. Permintaan klien kami menghargai privasi klien kami untuk tidak diumbar. Klien kami membutuhkan privasi kepada keluarga dan teman-temannya, jelas Emile. Bahkan Amar juga meminta untuk merahasiakan dari istri, lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Amar Zoni memberi alasan mengapa dirinya tak memberitahu sang istri. Saya sengaja ingin surprise ke istri, tapi pertama kali yang saya kunjungi adalah ayah saya karena dia sedang terbaring sakit, tutur Amar Zoni. Kedepannya, Amar Zoni mengaku siap kembali berkarya di industri hiburan tanah air. Juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku. Jadi pure saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini dan belajar. Ada ultimatum dari Iris kan, Amar mungkin kan sudah kejadian 2 kali ya, akhirnya dirinya terlibat di salah hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimatum ke dirimu, atau dirimu juga yang berjanji sama saya? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri. Yang jelas sekarang yang saya pikir sih cuma ya masa depan. Bang Amar kabarnya juga ketika keluar langsung menjemput anak-anak, itu benar nggak sih Bang? Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang. Jelas karena waktu yang sudah hilang, saya ingin ya mengembalikan kembali waktu yang kemarin. 7 bulan itu waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah, Amala udah bisa berjalan gitu kan, udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini, karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Bang Amar, tapi ada perjanjian ya sih dari Bang Amar Mangkaiben ini sudah diterima lagi gitu, biar tidak mengulangi lagi. Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah ya, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri saya sendiri. Enggak, jadi intinya begini. Ya sebentar, enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mencaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Ya Maria. Ya, jadi lebih pada Amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga, cuman itu aja. Jadi itu murni statement Amar sendiri ya, itu ya. Ya, seperti itu. Boleh diungkapkan apa perjanjian saat itu? Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama Iris pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan pada pendekatan kita kepada Tuhan. Ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement.
Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan Amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan Amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti Anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih itu kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar? Mungkin ceritain. Kalian ada yang tahu semua? Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita waktu itu ya. Respon istri gimana Bang Amar ketika ke rumah gitu, ketemu istri gitu, bebas? Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus pulang, harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang kembali normal. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya tuh sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Pinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Orang tua gimana kamar ayah? Alhamdulillah bapak saya langsung trombosit naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Jadi sebenarnya seperti apa kamar ketika akhirnya datang yang selama ini kan mungkin besuk hanya kamar yang tahu gitu, tapi ketika itu melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah nggak jemput air juga sekolah gitu. Itu suatu hal yang akhirnya jadi seperti bangkit lagi untuk seperti ini. Gimana? Pertama sih memang saya seperti ini Ya. Oke, barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini ya. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah ya. Silakan Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh ke atas sedikit ya. Untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya respon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit terbiasa, harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya
dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan, yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah, dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang. Dan tak luput juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya, semuanya, yang mana di saat saya jatuh, ya cuma beliau yang membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berutang budi sekali dengan Om Niko. Terima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mentorkan saya. Amar tidak ucap apa-apa dan teman saya. Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita, kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah dengan Amar ya istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia seni ya, kalau salah ya, dunia perfilmannya, iklannya sebagai salah satu ini ya istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa berjalan dengan positif. Sekali lagi saya Amar tidak utang apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat mungkin tidak hadir di sini. Amar, tadi Karutan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya ya. Nah, gimana Mak? Saya waktu itu, maka saya minta sama Pak Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku PR Aktor Amar Zoni akhirnya kembali menghirup udara segar setelah bebas dari penjara pada Rabu, 4/10 malam. Diketahui, Amar Zoni sebelumnya mendekam di balik jeruji besi selama 7 bulan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Abdullah Emile Umar selaku kuasa hukum Amar Zoni mengatakan bahwa kliennya bebas tanpa syarat alias murni. Dengan ini kami umumkan, Amar Zoni sudah bebas sejak Rabu malam lalu. Amar Zoni bebas murni, seperti saya, seperti Anda sekarang, kata Emile saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9/10. Emile menambahkan, bebasnya Amar memang sengaja dirahasiakan dari publik, bahkan istrinya, Iris Bella, tak mengetahui. Permintaan klien kami menghargai privasi klien kami untuk tidak diumbar. Klien kami membutuhkan privasi kepada keluarga dan teman-temannya, jelas Emile. Bahkan Amar juga meminta untuk merahasiakan dari istri, lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Amar Zoni memberi alasan mengapa dirinya tak memberitahu sang istri. Saya sengaja ingin surprise ke istri, tapi pertama kali yang saya kunjungi adalah ayah saya karena dia sedang terbaring sakit, tutur Amar Zoni. Kedepannya, Amar Zoni mengaku siap kembali berkarya di industri hiburan tanah air. Juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku. Jadi pure, saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini berlanjut. Ada ultimatum dari Iris kan, maaf mungkin ini kan sudah kejadian 2 kali ya, akhirnya dirinya terlibat di salah hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimatum ke dirimu, nggak tahu dirimu juga yang berjanji sama saya? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri. Yang jelas sekarang yang saya pikir itu cuma
Ya, masa depan. Bang Amar kabarnya juga ketika keluar langsung menjemput anak-anak, itu benar nggak sih Bang? Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang. Jelas karena waktu yang sudah hilang, saya ingin ya mengembalikan kembali waktu yang kemarin. 7 bulan itu waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah, Amala udah bisa berjalan, gitu kan, udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini, karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Bang Amar, tapi ada perjanjian ya sih dari Bang Amar Mangkaiben ini sudah diterima lagi gitu, biar tidak mengulangi lagi. Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah ya, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri saya sendiri. Berarti Enggak, jadi intinya begini. Iya, sebentar. Enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mencaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Iya, Maria. Ya, jadi lebih kepada Amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga, cuman itu aja. Jadi itu murni statement Amar sendiri ya, itu ya. Ya, seperti itu. Boleh diungkapkan apa perjanjian saat itu? Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama diri pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan pada pendekatan kita kepada Tuhan. Ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan Amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan Amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti Anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua
dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih itu kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar? Mungkin ceritain. Nggak ada yang tahu semua. Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita gitu ya. Respon istri gimana Bang Amar ketika ke rumah gitu, ketemu istri gitu, bebas? Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus pulang, harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang kembali normal. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya tuh sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Pinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Kalau orang tua gimana Amar? Ayah? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Jadi sebenarnya seperti apa Amar ketika akhirnya datang, yang selama ini kan mungkin besok hanya Amar yang tahu gitu, tapi ketika itu melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah ngejemput air juga sekolah gitu. Itu suatu hal yang akhirnya jadi seperti ini, bangkit lagi untuk seperti ini. Gimana? Pertama sih memang saya seperti ini Ya. Oke, barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini ya. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah ya. Silakan Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh ke atas sedikit ya. Untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya respon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit terbiasa, harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah dengan bantuan dari pengacara saya Bang Emil yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang. Dan tak luput juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya, semuanya, yang mana di saat saya jatuh
ya cuma beliau yang membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berhutang budi sekali dengan Kominfo, terima kasih sekali dengan Kominfo yang sudah sangat mementorkan saya. Amar tidak utang apa-apa dengan saya. Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita, kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah dengan Amar ya istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia seni ya, kalau sekarang ya dunia perfilman ya, iklannya sebagai salah satu ini ya istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa berjalan dengan positif. Sekali lagi Amar tidak utang apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat mungkin tidak hadir di sini. Amar, tadi Karutan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya. Nah, gimana Mak? Saya waktu itu, maka saya minta sama Pak Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku PR Aktor Amar Zoni akhirnya kembali menghirup udara segar setelah bebas dari penjara pada Rabu, 4/10 malam. Diketahui, Amar Zoni sebelumnya mendekam di balik jeruji besi selama 7 bulan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Abdullah Emile Umar selaku kuasa hukum Amar Zoni mengatakan bahwa kliennya bebas tanpa syarat alias murni. Dengan ini kami umumkan, Amar Zoni sudah bebas sejak Rabu malam lalu. Amar Zoni bebas murni, seperti saya, seperti Anda sekarang, kata Emile saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9/10. Emile menambahkan, bebasnya Amar memang sengaja dirahasiakan dari publik, bahkan istrinya, Iris Bella, tak mengetahui. Permintaan klien kami menghargai privasi klien kami untuk tidak diumbar. Klien kami membutuhkan privasi kepada keluarga dan teman-temannya, jelas Emile. Bahkan Amar juga meminta untuk merahasiakan dari istri, lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Amar Zoni memberi alasan mengapa dirinya tak memberitahu sang istri. Saya sengaja ingin surprise ke istri, tapi pertama kali yang saya kunjungi adalah ayah saya karena dia sedang terbaring sakit, tutur Amar Zoni. Kedepannya, Amar Zoni mengaku siap kembali berkarya di industri hiburan tanah air. Juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku. Jadi pure, saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini berjalan. Ada ultimatum dari Iris kan, maaf begini kan sudah kejadian 2 kali ya, akhirnya dirinya terlibat di hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimatum ke dirimu, atau dirimu juga yang berjanji sama saya? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri. Yang jelas sekarang yang saya pikir itu cuma ya masa depan. Bang Amar kabarnya juga ketika keluar langsung menjemput anak-anak, itu benar nggak sih Bang? Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang. Jelas karena waktu yang sudah hilang, saya ingin ya mengembalikan kembali waktu yang kemarin. 7 bulan itu waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah, Amala udah bisa berjalan, kan udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga
menjaga bapak saya saat ini. Karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Bang Amar, tapi ada perjanjian ya sih dari Bang Amar Mangkaiben ini sudah diterima lagi gitu, biar tidak mengulangi lagi. Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri kita sendiri. Berarti Enggak, jadi intinya begini. Ya, sebentar. Enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mencaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Iya, Mar ya? Ya, jadi lebih pada Amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga, cuman itu aja. Jadi itu murni statement Amar sendiri ya, itu ya. Ya, seperti itu. Boleh diungkapkan apa perjanjian saat ini? Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama diri pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan kepada pendekatan kita kepada Tuhan. Ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan Amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan Amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti Anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih mungkin kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar? Mungkin ceritain. Karena ada yang tahu semua. Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita gitu ya. Respon istri gimana Bang Amar ketika ke rumah gitu, ketemu istri gitu, bebas? Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang kembali lemah.
Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya tuh sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Pinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Kalau orang tua gimana kamar ayah? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Terus dari seperti apa kamar ketika akhirnya datang, yang selama ini kan mungkin besuk hanya kamar yang tahu gitu, tapi ketika istri melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah ngejemput ayah juga sekolah gitu. Itu suatu hal yang akhirnya jadi seperti bangkit lagi untuk seperti ini. Gimana? Pertama sih memang saya seperti ini, Ya. Oke, barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini, ya. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah, ya. Silakan, Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh agak keras sedikit ya? Untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya respon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit terbiasa, harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan, yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang. Dan tak lupa juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya, semuanya, yang mana di saat saya jatuh ya cuma beliau yang membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berhutang budi sekali dengan Om Niko, terima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mementorkan saya. Amar tidak utang apa-apa dengan saya. Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita, kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah dengan Amar ya istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia seni ya, kalau sekarang ya dunia perfilmannya, iklannya sebagai salah satu ini ya istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa berjalan dengan positif. Sekali lagi Amar tidak utang apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat yang mungkin tidak hadir di sini. Amar, tadi Tarusan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya
prediksi hitung-hitungannya ya. Nah, gimana Mak? Saya waktu itu, maka saya minta sama Pak Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku PR Aktor Amar Zoni akhirnya kembali menghirup udara segar setelah bebas dari penjara pada Rabu, 4/10 malam. Diketahui, Amar Zoni sebelumnya mendekam di balik jeruji besi selama 7 bulan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Abdullah Emile Umar selaku kuasa hukum Amar Zoni mengatakan bahwa kliennya bebas tanpa syarat alias murni. Dengan ini kami umumkan, Amar Zoni sudah bebas sejak Rabu malam lalu. Amar Zoni bebas murni, seperti saya, seperti Anda sekarang, kata Emile saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9/10. Emile menambahkan, bebasnya Amar memang sengaja dirahasiakan dari publik, bahkan istrinya, Iris Bella, tak mengetahui. Permintaan klien kami menghargai privasi klien kami untuk tidak diumbar. Klien kami membutuhkan privasi kepada keluarga dan teman-temannya, jelas Emile. Bahkan Amar juga meminta untuk merahasiakan dari istri, lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Amar Zoni memberi alasan mengapa dirinya tak memberitahu sang istri. Saya sengaja ingin surprise ke istri, tapi pertama kali yang saya kunjungi adalah ayah saya karena dia sedang terbaring sakit, tutur Amar Zoni. Kedepannya, Amar Zoni mengaku siap kembali berkarya di industri hiburan tanah air. Juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak ini aku. Jadi pure saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini terjadi. Ada ultimatum dari Iris kan, maaf begini kan sudah kejadian 2 kali ya, akhirnya dirinya terlibat di salah hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimatum ke dirimu atau dirimu juga yang berjanji sama saya? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri. Yang jelas sekarang ya saya pikir itu cuma ya masa depan. Bang Amar kabarnya juga ketika keluar langsung menjemput anak-anak, itu benar nggak sih Bang? Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang? Jelas karena waktu yang sudah hilang, saya ingin ya mengembalikan kembali waktu yang kemarin. 7 bulan itu waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah, Amala udah bisa berjalan, kan udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini, karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Bang Amar, tapi ada perjanjian ya sih dari Bang Amar Makaiben ini sudah diterima lagi gitu, biar tidak mengulangi lagi. Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian ya, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri saya sendiri. Enggak, jadi intinya begini. Ya, sebentar. Enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mencaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Iya, Maria.
Ya, jadi lebih kepada Amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga, cuman itu aja. Jadi itu murni statement Amar sendiri ya, itu ya. Ya, seperti itu. Boleh diungkapkan perjanjian saat ini? Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama diri pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan kepada pendekatan kita kepada Tuhan. Ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan Amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan Amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti Anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih bikin kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar? Mungkin ceritain. Karena ada yang tahu semua. Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita waktu itu ya. Respon istri gimana Bang Amar ketika ke rumah gitu, ketemu istri gitu, bebas? Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus pulang, harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang kembali rumah. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya tuh sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Pinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Kalau orang tua gimana kamar ayah? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Terus dari seperti apa kamar ketika akhirnya datang selama ini kan mungkin besok
hanya Kamar yang tahu gitu, tapi ketika istri melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah nggak jemput air juga sekolah gitu. Itu suatu hal yang akhirnya jadi support system bangkit lagi untuk seperti ini. Gimana? Pertama sih memang saya seperti ini. Ya. Oke, barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini, ya. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah, ya. Silakan, Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh nggak keras sedikitnya? Ya. Untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya respon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit terbiasa, harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan, yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang. Dan tak lupa juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya semuanya, yang mana di saat saya jatuh ya cuma beliau yang membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berutang budi sekali dengan Om Niko. Terima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mentorkan saya. Om Amar tidak ucap apa-apa dan teman saya. Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita, kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah dengan Amar ya, istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia seni ya, kalau sekarang ya dunia perfilman ya, iklannya sebagai salah satu ini ya istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa bergandengan positif. Sekali lagi Amar tidak utang apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat ya. Mungkin tidak hadir di sini ya. Amar, tadi Karutan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya. Nah, gimana Amar? Saya waktu itu, maka saya minta sama Pak Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku PR Aktor Amar Zoni akhirnya kembali menghirup udara segar setelah bebas dari penjara pada Rabu 4/10 malam. Diketahui, Amar Zoni sebelumnya mendekam di balik jeruji besi selama 7 bulan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Abdullah Emile Umar selaku kuasa hukum Amar Zoni mengatakan bahwa kliennya bebas tanpa syarat alias murni. Dengan ini kami umumkan, Amar Zoni sudah bebas sejak Rabu malam lalu. Amar Zoni bebas murni, seperti saya, seperti Anda sekarang,
kata Emile saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9/10. Emile menambahkan, bebasnya Amar memang sengaja dirahasiakan dari publik, bahkan istrinya, Iris Bella, tak mengetahui. Permintaan klien kami menghargai privasi klien kami untuk tidak diumbar. Klien kami membutuhkan privasi kepada keluarga dan teman-temannya, jelas Emile. Bahkan Amar juga meminta untuk merahasiakan dari istri, lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Amar Zoni memberi alasan mengapa dirinya tak memberitahu sang istri. Saya sengaja ingin surprise ke istri, tapi pertama kali yang saya kunjungi adalah ayah saya karena dia sedang terbaring sakit, tutur Amar Zoni. Kedepannya, Amar Zoni mengaku siap kembali berkarya di industri hiburan tanah air. Juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku. Jadi pure saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini dan belajar. Ada ultimatum dari Iris kan, maaf begini kan sudah kejadian 2 kali ya, akhirnya dirinya terlibat di salah hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimatum ke dirimu, atau dirimu juga yang berjanji sama saya? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri. Yang jelas sekarang yang saya pikir sih cuma ya masa depan. Bang Amar kabarnya juga ketika keluar langsung menjemput anak-anak, itu benar nggak sih Bang? Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang. Jelas karena waktu yang sudah hilang, saya ingin ya mengembalikan kembali waktu yang kemarin. 7 bulan itu waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah, Amala udah bisa berjalan, kan udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini, karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Bang Amar, tapi ada perjanjian ya sih dari Bang Amar sama Kak Iben ini sudah diterima lagi gitu, biar tidak mengulangi lagi. Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri saya sendiri. Enggak, jadi intinya begini. Ya, sebentar. Enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mencaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Ya, Maria. Ya, jadi lebih pada Amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga, cuman itu aja. Jadi itu murni statement Amar sendiri ya, itu ya. Ya, seperti itu. Boleh diungkapkan apa perjanjian saat itu? Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama diri pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi.
Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan kepada pendekatan kita kepada Tuhan. Ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti Anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih mungkin kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar? Mungkin ceritain. Karena ada yang tahu semua. Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita waktu itu ya. Respon istri gimana Bang Amar ketika ke rumah gitu, ketemu istri gitu, bebas? Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang kembali lemah. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya tuh sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Cipinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Kalau orang tua gimana kamar ayah? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Jadi sebenarnya seperti apa kamar ketika akhirnya datang selama ini kan mungkin besuk hanya kamar yang tahu gitu, tapi ketika itu melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah nggak jemput air juga sekolah gitu. Itu suatu hal yang akhirnya jadi support itu bangkit lagi untuk seperti ini. Gimana? Pertama sih memang saya seperti ini Ya. Oke, barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini ya. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah ya. Silakan Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh ke atas ya. Untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk
Ya, respon ini sejujurnya saya masih agak sedikit terbiasa, harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan, yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah, dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang Emil. Dan tak luput juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya, semuanya, yang mana di saat saya jatuh, ya cuma beliau yang membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berhutang budi sekali dengan Om Niko, terima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mentorkan saya. Amar tidak ucap apa-apa dan saya. Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita, kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah dengan Amar ya, istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia seni ya, kalau salah ya, dunia perfilman ya, iklannya sebagai salah satu ini ya, istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa berjalan dengan positif. Sekali lagi Amar tidak utang apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat ya. Mungkin tidak hadir di sini ya. Amar, tadi Karutan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya. Nah, gimana Mak? Saya waktu itu, maka saya minta sama Pak Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku PR Aktor Amar Zoni akhirnya kembali menghirup udara segar setelah bebas dari penjara pada Rabu 4/10 malam. Diketahui, Amar Zoni sebelumnya mendekam di balik jeruji besi selama 7 bulan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Abdullah Emile Umar selaku kuasa hukum Amar Zoni mengatakan bahwa kliennya bebas tanpa syarat alias murni. Dengan ini kami umumkan, Amar Zoni sudah bebas sejak Rabu malam lalu. Amar Zoni bebas murni, seperti saya, seperti Anda sekarang, kata Emile saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9/10. Emile menambahkan, bebasnya Amar memang sengaja dirahasiakan dari publik, bahkan istrinya, Iris Bella, tak mengetahui. Permintaan klien kami menghargai privasi klien kami untuk tidak diumbar. Klien kami membutuhkan privasi kepada keluarga dan teman-temannya, jelas Emile. Bahkan Amar juga meminta untuk merahasiakan dari istri, lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Amar Zoni memberi alasan mengapa dirinya tak memberitahu sang istri. Saya sengaja ingin surprise ke istri, tapi pertama kali yang saya kunjungi adalah ayah saya karena dia sedang terbaring sakit, tutur Amar Zoni. Kedepannya, Amar Zoni mengaku siap kembali berkarya di industri hiburan tanah air. Juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku. Jadi pure, saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini dan
ada ultimatum dari Iris kan, amar ma'ruf ini kan sudah kejadian 2 kali ya, akhirnya dirinya terlibat di salah hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimatum ke dirimu atau dirimu juga yang berjanji sama Iris? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri. Yang jelas sekarang yang saya pikir sih cuma ya masa depan anak-anak. Bang Amar kabarnya juga ketika keluar langsung menjemput anak-anak, itu benar nggak sih Bang? Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang. Jelas karena waktu yang sudah hilang, saya ingin ya mengembalikan kembali waktu yang kemarin. 7 bulan itu waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah, Amala udah bisa berjalan, gitu kan, udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini, karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Bang Amar, tapi ada perjanjian ya sih dari Bang Amar Makaiben ini sudah diterima lagi gitu, biar tidak mengulangi lagi. Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri kita sendiri. Berarti Enggak, jadi intinya begini. Ya, sebentar. Enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mencaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar pada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Ya, Maria. Ya, jadi lebih pada Amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga, cuman itu aja. Jadi itu murni statement Amar sendiri ya, itu ya seperti itu. Boleh diungkapkan apa perjanjian saat ini? Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama diri pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan kepada pendekatan kita kepada Tuhan. Ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan Amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan Amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti Anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak.
karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar? Mungkin ceritain. Karena ada yang tahu semua. Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita waktu itu ya. Respon istri gimana Bang Amar ketika ke rumah gitu, ketemu istri gitu, bebas? Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus pulang, harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang kembali lemah. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya itu sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Pinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Kalau orang tua gimana Amar? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Terus dari seperti apa Amar ketika akhirnya datang selama ini kan mungkin besuk hanya Amar yang tahu gitu, tapi ketika itu melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah nggak jemput air juga sekolah gitu. Itu suatu hal yang akhirnya jadi seperti bangkit lagi untuk seperti ini. Gimana? Pertama sih memang saya seperti ini Ya. Oke, barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini ya. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah ya. Silakan Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh nggak keras sedikit? Ya. Untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya respon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit terbiasa, harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan, yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan
kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang. Dan tak luput juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya, semuanya, yang mana di saat saya jatuh, ya cuma beliau yang membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berutang budi sekali dengan Om Niko. Terima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mentorkan saya. Amar tidak ucap apa-apa dengan saya. Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita, kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah dengan Amar ya istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia saat dunia seni ya, kalau salah ya, dunia perfilman ya, iklannya sebagai salah satu ini ya istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa berjalan dengan positif. Sekali lagi Amar tidak utang apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat mungkin tidak hadir di sini ya. Amar, tadi Tarusan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya. Nah, gimana Amar? Saya waktu itu, maka saya minta sama Pak Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku PR ya, Aktor Amar Zoni akhirnya kembali menghirup udara segar setelah bebas dari penjara pada Rabu 4/10 malam. Diketahui, Amar Zoni sebelumnya mendekam di balik jeruji besi selama 7 bulan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Abdullah Emile Umar selaku kuasa hukum Amar Zoni mengatakan bahwa kliennya bebas tanpa syarat alias murni. Dengan ini kami umumkan, Amar Zoni sudah bebas sejak Rabu malam lalu. Amar Zoni bebas murni, seperti saya, seperti Anda sekarang, kata Emile saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9/10. Emile menambahkan, bebasnya Amar memang sengaja dirahasiakan dari publik, bahkan istrinya, Iris Bella, tak mengetahui. Permintaan klien kami menghargai privasi klien kami untuk tidak diumbar. Klien kami membutuhkan privasi kepada keluarga dan teman-temannya, jelas Emile. Bahkan Amar juga meminta untuk merahasiakan dari istri, lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Amar Zoni memberi alasan mengapa dirinya tak memberitahu sang istri. Saya sengaja ingin surprise ke istri, tapi pertama kali yang saya kunjungi adalah ayah saya karena dia sedang terbaring sakit, tutur Amar Zoni. Kedepannya, Amar Zoni mengaku siap kembali berkarya di industri hiburan tanah air. Juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku. Jadi pure, saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini dan belajar. Ada ultimatum dari Iris kan, maaf mungkin ini kan sudah kejadian 2 kali ya, akhirnya dirinya terlibat di salah hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimatum ke dirimu atau dirimu juga yang berjalan juga pakai Iris? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri. Yang jelas sekarang yang saya pikirin sih cuma ya masa depan. Bang Amar kabarnya juga ketika keluar langsung menjemput anak-anak, itu benar nggak sih Bang? Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang. Jelas karena waktu yang sudah hilang, saya ingin ya mengembalikan kembali waktu yang kemarin. 7 bulan itu waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah,
Amala udah bisa berjalan, gitu kan, udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini, karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Bang Amar, tapi ada perjanjian ya sih dari Bang Amar Makaiben ini sudah diterima lagi gitu, biar tidak mengulangi lagi. Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri saya sendiri. Berarti Enggak, jadi intinya begini. Ya, sebentar. Enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mencaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Ya, Maria. Ya, jadi lebih pada Amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga, cuman itu aja. Jadi itu murni statement Amar sendiri ya, itu ya. Ya, seperti itu. Boleh diungkapkan apa perjanjian saat ini? Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama diri pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan pada pendekatan kita kepada Tuhan. Ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan Amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan Amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti Anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih bagiannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar? Mungkin ceritain. Karena ada yang tahu semua. Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita gitu ya.
Respon istri gimana Bang Amar ketika ke rumah gitu, ketemu istri gitu, bebas? Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang kembali lemah. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya tuh sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Pinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Kalau orang tua gimana kamar ayah? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Jadi sebenarnya seperti apa kamar ketika akhirnya datang selama ini kan mungkin besuk hanya kamar yang tahu gitu, tapi ketika itu melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah nggak jemput air juga sekolah gitu. Itu suatu hal yang akhirnya jadi support bangkit lagi untuk seperti ini. Gimana? Pertama sih memang saya seperti ini, Ya. Oke, barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini, ya. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah, ya. Silakan, Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh ke atas sedikit? Ya. Untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya respon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit terbiasa, harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan, yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang. Dan tak luput juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya, semuanya, yang mana di saat saya jatuh, ya cuma beliau yang membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berhutang budi sekali dengan Om Niko, terima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mentorkan saya. Oh, Amar tidak ucap apa-apa dan teman saya. Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita, kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah dengan Amar ya istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia
ke dunia dunia seni ya maksudnya ya dunia perfilmannya, iklannya sebagai salah satu ini ya istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa berjalan dengan positif. Sekali lagi saya Amar tidak utang apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat mungkin tidak hadir di sini ya. Amar, tadi Karutan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya ya. Nah, gimana Amar? Saya waktu itu maka saya minta sama Pak Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku PR ya. Aktor Amar Zoni akhirnya kembali menghirup udara segar setelah bebas dari penjara pada Rabu, 4/10 malam. Diketahui, Amar Zoni sebelumnya mendekam di balik jeruji besi selama 7 bulan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Abdullah Emile Umar selaku kuasa hukum Amar Zoni mengatakan bahwa kliennya bebas tanpa syarat alias murni. Dengan ini kami umumkan, Amar Zoni sudah bebas sejak Rabu malam lalu. Amar Zoni bebas murni, seperti saya, seperti Anda sekarang, kata Emile saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9/10. Emile menambahkan, bebasnya Amar memang sengaja dirahasiakan dari publik, bahkan istrinya, Iris Bella tak mengetahui. Permintaan klien kami menghargai privasi klien kami untuk tidak diumbar. Klien kami membutuhkan privasi kepada keluarga dan teman-temannya, jelas Emile. Bahkan Amar juga meminta untuk merahasiakan dari istri, lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Amar Zoni memberi alasan mengapa dirinya tak memberitahu sang istri. Saya sengaja ingin surprise ke istri, tapi pertama kali yang saya kunjungi adalah ayah saya karena dia sedang terbaring sakit, tutur Amar Zoni. Kedepannya, Amar Zoni mengaku siap kembali berkarya di industri hiburan tanah air. Juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak ini aku. Jadi pure, saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini berjalan. Ada ultimatum dari Iris kan, maaf mungkin ini kan sudah kejadian 2 kali ya, akhirnya dirinya terlibat di salah hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimatum ke dirimu, nggak tahu dirimu juga yang berjanji sama Iris? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri. Yang jelas sekarang yang saya pikir sih cuma ya masa depan. Bang Amar kabarnya juga ketika keluar langsung menjemput anak-anak, itu benar nggak sih Bang? Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang. Jelas karena waktu yang sudah hilang, saya ingin ya mengembalikan kembali waktu yang kemarin. 7 bulan itu waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah, Amala udah bisa berjalan gitu kan, udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini, karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Bang Amar, tapi ada perjanjian ya sih dari Bang Amar Makaiben ini sudah diterima lagi gitu, biar tidak mengulangi lagi. Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah ya, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri kita sendiri.
Berarti Enggak, jadi intinya begini. Ya sebentar, enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mencaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Ya, Mar ya. Ya, jadi lebih kepada Amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga, cuman itu aja. Jadi itu murni statement Amar sendiri ya itu ya. Ya, seperti itu. Boleh diungkapkan apa perjanjian Sani ini? Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama diri pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan pada pendekatan kita kepada Tuhan. Ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan Amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan Amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti Anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih itu kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar? Mungkin ceritain. Karena ada yang tahu semua. Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita waktu itu ya. Respon istri gimana Bang Amar ketika ke rumah gitu, ketemu istri gitu, bebas? Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang kembali lemah. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya itu sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Pinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya,
dan rasa haru juga sih. Orang tua gimana kamar ayah? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Jadi sebenarnya seperti apa kamar ketika akhirnya datang yang selama ini kan mungkin besok hanya kamar yang tahu gitu, tapi ketika itu melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah nggak jemput air juga sekolah gitu. Itu suatu hal yang akhirnya jadi seperti bangkit lagi untuk seperti ini gimana? Pertama sih memang saya seperti ini Ya. Oke, barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini, ya. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah, ya. Silakan, Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh ke atas ya. Untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya respon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit terbiasa, harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang. Dan tak lupa juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya semuanya, yang mana di saat saya jatuh ya cuma beliau yang membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berhutang budi sekali dengan Om Niko. Terima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mementorkan saya. Amar tidak utang apa-apa dengan saya. Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita, kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah dengan Amar ya istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia seni ya, kalau salah ya, dunia perfilman ya, iklannya sebagai salah satu ini ya istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa berjalan dengan positif. Sekali lagi Amar tidak utang apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat mungkin tidak hadir di sini ya. Amar, tadi Karutan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya. Nah, gimana Amar? Saya waktu itu, maka saya minta sama Pak Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku PR Aktor Amar Zoni akhirnya kembali menghirup udara segar setelah bebas dari penjara pada Rabu 4/10 malam. Diketahui,
Amar Zoni sebelumnya mendekam di balik jeruji besi selama 7 bulan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Abdullah Emile Umar selaku kuasa hukum Amar Zoni mengatakan bahwa kliennya bebas tanpa syarat alias murni. Dengan ini kami umumkan, Amar Zoni sudah bebas sejak Rabu malam lalu. Amar Zoni bebas murni, seperti saya, seperti Anda sekarang, kata Emile saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9/10. Emile menambahkan, bebasnya Amar memang sengaja dirahasiakan dari publik, bahkan istrinya, Iris Bella, tak mengetahui. Permintaan klien kami menghargai privasi klien kami untuk tidak diumbar. Klien kami membutuhkan privasi kepada keluarga dan teman-temannya, jelas Emile. Bahkan Amar juga meminta untuk merahasiakan dari istri, lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Amar Zoni memberi alasan mengapa dirinya tak memberitahu sang istri. Saya sengaja ingin surprise ke istri, tapi pertama kali yang saya kunjungi adalah ayah saya karena dia sedang terbaring sakit, tutur Amar Zoni. Kedepannya, Amar Zoni mengaku siap kembali berkarya di industri hiburan tanah air. Juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku. Jadi pure saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini berjalan. Ada ultimatum dari Iris kan, maaf mungkin ini kan sudah kejadian 2 kali ya, akhirnya dirinya terlibat di salah hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimatum ke dirimu gitu, atau dirimu juga yang berjanji sama saya? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri. Yang jelas sekarang yang saya pikir itu cuma ya masa depan. Bang Amar kabarnya juga ketika keluar langsung menjemput anak-anak, itu benar nggak sih Bang? Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang. Jelas karena waktu yang sudah hilang, saya ingin ya mengembalikan kembali waktu yang kemarin. 7 bulan itu waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah, Amala udah bisa berjalan, kan udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini, karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Bang Amar, tapi ada perjanjian ya sih dari Bang Amar Mangkaiben ini sudah diterima lagi gitu, biar tidak mengulangi lagi. Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri kita sendiri. Berarti Enggak, jadi intinya begini. Ya, sebentar. Enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mencaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Iya, Maria. Ya, jadi lebih pada Amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga, cuman itu aja. Jadi itu murni statement Amar sendiri ya, itu ya seperti itu. Boleh diungkapkan apa perjanjian saat ini? Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada
diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama diri pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan kepada pendekatan kita kepada Tuhan. Ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan Amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan Amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih mungkin kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar? Mungkin ceritain. Karena ada yang tahu semua. Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita gitu ya. Respon istri gimana Bang Amar ketika ke rumah gitu, ketemu istri gitu, bebas? Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus pulang, harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang kembali lemah. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya tuh sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Pinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Kalau orang tua gimana kamar ayah? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Jadi sebenarnya seperti apa kamar ketika akhirnya datang selama ini kan mungkin besuk hanya kamar yang tahu gitu, tapi ketika istri melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah nggak jemput air juga sekolah gitu. Itu suatu hal yang akhirnya jadi support system bangkit lagi untuk seperti ini. Gimana? Pertama sih memang saya seperti ini Ya. Oke, barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini ya. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah ya. Silakan Amar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh nggak keras sedikit? Ya. Untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya respon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit terbiasa, harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan, yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang. Dan tak lupa juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya semuanya, yang mana di saat saya jatuh ya cuma beliau yang membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berutang budi sekali dengan Om Niko. Terima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mentorkan saya. Oh, Amar tidak ucap apa-apa dengan saya. Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita, kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah dengan Amar ya, istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia saat dunia seni ya, kalau salah ya, dunia perfilman ya, iklannya sebagai salah satu ini ya, istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa berjalan dengan positif. Sekali lagi Amar tidak utang apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat mungkin tidak hadir di sini ya. Amar, tadi Karutan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya ya. Nah, gimana Amar? Saya waktu itu, maka saya minta sama Bang Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku PR ya, Aktor Amar Zoni akhirnya kembali menghirup udara segar setelah bebas dari penjara pada Rabu 4/10 malam. Diketahui, Amar Zoni sebelumnya mendekam di balik jeruji besi selama 7 bulan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Abdullah Emile Umar selaku kuasa hukum Amar Zoni mengatakan bahwa kliennya bebas tanpa syarat alias murni. Dengan ini kami umumkan, Amar Zoni sudah bebas sejak Rabu malam lalu. Amar Zoni bebas murni, seperti saya, seperti Anda sekarang, kata Emile saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9/10. Emile menambahkan, bebasnya Amar memang sengaja dirahasiakan dari publik, bahkan istrinya, Iris Bella, tak mengetahui. Permintaan klien kami menghargai privasi klien kami untuk tidak diumbar. Klien kami membutuhkan privasi kepada keluarga dan teman-temannya, jelas Emile. Bahkan Amar juga meminta untuk merahasiakan dari istri, lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Amar Zoni memberi alasan mengapa dirinya tak memberitahu sang istri. Saya sengaja ingin surprise ke istri, tapi pertama kali yang saya kunjungi adalah ayah saya karena dia sedang terbaring sakit, tutur Amar Zoni. Kedepannya, Amar Zoni mengaku siap kembali berkarya di industri hiburan tanah air.
juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak ini aku. Jadi pure saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini dan belajar. Ada ultimatum dari Iris kan, maaf mungkin ini kan sudah kejadian 2 kali ya, akhirnya dirinya terlibat di salah hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimatum ke dirimu atau dirimu juga yang berjanji sama saya? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri. Yang jelas sekarang yang saya pikir sih cuma ya masa depan. Bang Amar kabarnya juga ketika keluar langsung menjemput anak-anak, itu benar nggak sih Bang? Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang. Jelas karena waktu yang sudah hilang, saya ingin ya mengembalikan kembali waktu yang kemarin. 7 bulan itu waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah, Amala udah bisa berjalan, kan udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini, karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Bang Amar, tapi ada perjanjian ya sih dari Bang Amar Makaiben nih, ini sudah diterima lagi gitu, biar tidak mengulangi lagi. Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah ya, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri saya sendiri. Berarti Enggak, jadi intinya begini. Ya, sebentar. Enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mencaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Ya, Maria. Ya, jadi lebih pada Amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga, cuman itu aja. Jadi itu murni statement Amar sendiri ya, itu ya. Ya, seperti itu. Boleh diungkapkan apa perjanjian saat ini? Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama diri pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan kepada pendekatan kita kepada Tuhan. Ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan Amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan Amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. ini bebas bersyarat atau gimana?
Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas, sama seperti saya, sama seperti anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih mungkin kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar? Mungkin ceritain. Karena ada yang tahu semua. Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita gitu ya. Respon istri gimana Bang Amar ketika ke rumah gitu, ketemu istri gitu, bebas? Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus pulang, harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang kembali lemah. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya tuh sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Cipinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Orang tua gimana Amar? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Jadi sebenarnya seperti apa Amar ketika akhirnya datang selama ini kan mungkin besok hanya Amar yang tahu gitu, tapi ketika itu melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah nggak jemput air juga sekolah gitu. Itu suatu hal yang akhirnya jadi support bangkit lagi untuk seperti ini. Gimana? Pertama sih memang saya seperti ini Ya. Oke, barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini ya. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah ya. Silakan Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh ke atas ya. Untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya respon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit terbiasa, harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan, yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua
Alhamdulillah dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang. Dan tak lupa juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya, semuanya, yang mana di saat saya jatuh, ya cuma beliau yang membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berhutang budi sekali dengan Om Niko. Terima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mentorkan saya. Amar tidak ucap apa-apa dengan saya. Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita, kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah dengan Amar ya, istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia seni ya, kalau salah ya, dunia perfilman ya, iklannya sebagai salah satu ini ya, istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa berjalan dengan positif. Sekali lagi Amar tidak utang apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat mungkin tidak hadir di sini ya. Amar, tadi Karutan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya ya. Nah, gimana Mak? Saya waktu itu, maka saya minta sama Pak Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku PR ya, Aktor Amar Zoni akhirnya kembali menghirup udara segar setelah bebas dari penjara pada Rabu 4/10 malam. Diketahui, Amar Zoni sebelumnya mendekam di balik jeruji besi selama 7 bulan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Abdullah Emile Umar selaku kuasa hukum Amar Zoni mengatakan bahwa kliennya bebas tanpa syarat alias murni. Dengan ini kami umumkan, Amar Zoni sudah bebas sejak Rabu malam lalu. Amar Zoni bebas murni, seperti saya, seperti Anda sekarang, kata Emile saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9/10. Emile menambahkan, bebasnya Amar memang sengaja dirahasiakan dari publik, bahkan istrinya, Iris Bella, tak mengetahui. Permintaan klien kami menghargai privasi klien kami untuk tidak diumbar. Klien kami membutuhkan privasi kepada keluarga dan teman-temannya, jelas Emile. Bahkan Amar juga meminta untuk merahasiakan dari istri, lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Amar Zoni memberi alasan mengapa dirinya tak memberitahu sang istri. Saya sengaja ingin surprise ke istri, tapi pertama kali yang saya kunjungi adalah ayah saya karena dia sedang terbaring sakit, tutur Amar Zoni. Kedepannya, Amar Zoni mengaku siap kembali berkarya di industri hiburan tanah air. Juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku. Jadi pure, saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini berjalan. Ada ultimatum dari Iris kan, maaf begini kan sudah kejadian 2 kali ya, akhirnya dirinya terlibat di salah hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimatum ke dirimu, atau dirimu juga yang berjanji sama Iris? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri. Yang jelas sekarang yang saya pikir itu cuma ya masa depan. Bang Amar kabarnya juga ketika keluar langsung menjemput anak-anak, itu benar nggak sih Bang? Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang. Jelas karena waktu yang sudah hilang, saya ingin ya mengembalikan kembali waktu yang kemarin
7 bulan itu waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah, Amala udah bisa berjalan, kan udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini, karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Bang Amar, tapi ada perjanjian ya sih dari Bang Amar Makaiben nih, ini sudah diterima lagi gitu, biar tidak mengulangi lagi. Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah ya, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri saya sendiri. Berarti Enggak, jadi intinya begini. Ya, sebentar. Enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mencaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Ya, Maria. Ya, jadi lebih pada Amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga, cuman itu aja. Jadi itu murni statement Amar sendiri ya, itu ya. Ya, seperti itu. Boleh diungkapkan apa perjanjian saat ini? Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama diri pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan pada pendekatan kita kepada Tuhan. Ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan Amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan Amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti Anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih mungkin kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput
cuman yang tahu aja, kebetulan yang tahu cuman saya aja. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar? Mungkin ceritain. Karena ada yang tahu semua. Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita gitu ya. Respon istri gimana Bang Amar ketika ke rumah gitu, ketemu istri gitu, bebas? Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus pulang, harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang kembali lemah. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya tuh sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Pinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Ke orang tua gimana kamar ayah? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Jadi sebenarnya seperti apa kamar ketika akhirnya datang selama ini kan mungkin besuk hanya kamar yang tahu gitu, tapi ketika itu melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah nggak jemput air juga sekolah gitu. Itu suatu hal yang akhirnya jadi support bangkit lagi untuk seperti ini. Gimana? Pertama sih memang saya seperti ini Ya, oke, barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini, ya. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah, ya. Silakan, Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh ke atas ya. Untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya respon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit terbiasa, harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan, yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang. Dan tak luput juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya, semuanya, yang mana di saat saya jatuh ya cuma beliau yang membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berhutang budi sekali dengan Om Niko, terima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mentorkan saya. Amar tidak ucap apa-apa dan teman saya.
Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah dengan Amar ya istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia seni ya, ya dunia perfilman ya, iklannya sebagai salah satu ini ya istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa berjalan dengan positif. Sekali lagi Amar tidak utang apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat mungkin tidak hadir di sini. Amar, tadi Karutan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya ya. Nah, gimana Mak? Saya waktu itu, maka saya minta sama Pak Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku PR Aktor Amar Zoni akhirnya kembali menghirup udara segar setelah bebas dari penjara pada Rabu 4/10 malam. Diketahui, Amar Zoni sebelumnya mendekam di balik jeruji besi selama 7 bulan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Abdullah Emile Umar selaku kuasa hukum Amar Zoni mengatakan bahwa kliennya bebas tanpa syarat alias murni. Dengan ini kami umumkan, Amar Zoni sudah bebas sejak Rabu malam lalu. Amar Zoni bebas murni, seperti saya, seperti Anda sekarang, kata Emile saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9/10. Emile menambahkan, bebasnya Amar memang sengaja dirahasiakan dari publik, bahkan istrinya, Iris Bella, tak mengetahui. Permintaan klien kami menghargai privasi klien kami untuk tidak diumbar. Klien kami membutuhkan privasi kepada keluarga dan teman-temannya, jelas Emile. Bahkan Amar juga meminta untuk merahasiakan dari istri, lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Amar Zoni memberi alasan mengapa dirinya tak memberitahu sang istri. Saya sengaja ingin surprise ke istri, tapi pertama kali yang saya kunjungi adalah ayah saya karena dia sedang terbaring sakit, tutur Amar Zoni. Kedepannya, Amar Zoni mengaku siap kembali berkarya di industri hiburan tanah air. Juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku. Jadi pure, saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini dan belajar. Ada ultimatum dari Iris kan, maaf mungkin ini kan sudah kejadian 2 kali ya, akhirnya dirinya terlibat di hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimatum ke dirimu atau dirimu juga yang berjanji sama Iris? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri. Yang jelas sekarang yang saya pikirin sih cuma ya masa depan. Bang Amar kabarnya juga ketika keluar langsung menjemput anak-anak, itu benar nggak sih Bang? Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang. Jelas karena waktu yang sudah hilang, saya ingin ya mengembalikan kembali waktu yang kemarin. 7 bulan itu waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah, Amala udah bisa berjalan gitu kan, udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini, karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus stand by gitu untuk menjaga bapak saya.
Bang Amar, tapi ada perjanjian ya sih dari Bang Amar Makaiben nih, ini sudah diterima lagi gitu, biar tidak mengulangi lagi. Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah ya, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri kita sendiri. Berarti Enggak, jadi intinya begini, ya sebentar, enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mencaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa, ya Maria. Ya, jadi lebih pada Amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga, cuman itu aja. Jadi itu murni statement Amar sendiri ya, itu ya. Ya, seperti itu. Boleh diungkapkan apa perjanjian tadi itu? Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama diri pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan pada pendekatan kita kepada Tuhan. Ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan Amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan Amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti Anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih bikin kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar? Mungkin ceritain. Nggak ada yang tahu semua. Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita waktu itu ya. Respon istri gimana Bang Amar ketika rumah gitu, ketemu istri gitu, bebas? Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang kembali normal. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya tuh sudah keluar. Jadi
baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Cipinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Orang tua gimana kamar ayah? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Jadi sebenarnya seperti apa kamar ketika akhirnya datang selama ini kan mungkin besuk hanya kamar yang tahu gitu, tapi ketika itu melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah nggak jemput air juga sekolah gitu. Itu suatu hal yang akhirnya jadi support bangkit lagi untuk seperti ini. Gimana? Pertama sih memang saya seperti ini Ya. Oke, barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini, ya. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah, ya. Silakan, Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh ke atas sedikit? Ya. Untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya respon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit terbiasa, harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang. Dan tak lupa juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya semuanya, yang mana di saat saya jatuh ya cuma beliau yang membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berhutang budi sekali dengan Om Niko, terima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mentorkan saya. Amar tidak ucap apa-apa dan saya. Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita, kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah dengan Amar ya istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia seni ya, kalau salah ya, dunia perfilman ya, iklannya sebagai salah satu ini ya istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa berjalan dengan positif. Sekali lagi Amar tidak usah apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat ya. Mungkin tidak hadir di sini ya. Amar, tadi Karutan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya. Nah, gimana Amar? Saya waktu itu, maka saya minta sama Pak Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena
saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku PR Aktor Amar Zoni akhirnya kembali menghirup udara segar setelah bebas dari penjara pada Rabu, 4/10 malam. Diketahui, Amar Zoni sebelumnya mendekam di balik jeruji besi selama 7 bulan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Abdullah Emile Umar selaku kuasa hukum Amar Zoni mengatakan bahwa kliennya bebas tanpa syarat alias murni. Dengan ini kami umumkan, Amar Zoni sudah bebas sejak Rabu malam lalu. Amar Zoni bebas murni, seperti saya, seperti Anda sekarang, kata Emile saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9/10. Emile menambahkan, bebasnya Amar memang sengaja dirahasiakan dari publik, bahkan istrinya, Iris Bella, tak mengetahui. Permintaan klien kami menghargai privasi klien kami untuk tidak diumbar. Klien kami membutuhkan privasi kepada keluarga dan teman-temannya, jelas Emile. Bahkan Amar juga meminta untuk merahasiakan dari istri, lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Amar Zoni memberi alasan mengapa dirinya tak memberitahu sang istri. Saya sengaja ingin surprise ke istri, tapi pertama kali yang saya kunjungi adalah ayah saya karena dia sedang terbaring sakit, tutur Amar Zoni. Kedepannya, Amar Zoni mengaku siap kembali berkarya di industri hiburan tanah air. Juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku. Jadi pure, saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini berjalan. Ada ultimatum dari Iris kan, maaf mungkin ini kan sudah kejadian 2 kali ya, akhirnya dirinya terlibat di soal hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimatum ke dirimu, nggak tahu dirimu juga yang berjanji sama Iris? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri. Yang jelas sekarang yang saya pikirin sih cuma ya masa depan. Bang Amar kabarnya juga ketika keluar langsung menjemput anak-anak, itu benar nggak sih Bang? Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang. Jelas karena waktu yang sudah hilang, saya ingin ya mengembalikan kembali waktu yang kemarin. 7 bulan itu waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah, Amala udah bisa berjalan gitu kan, udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini, karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Bang Amar, tapi ada perjanjian ya sih dari Bang Amar Makaiben ini sudah diterima lagi gitu, biar tidak mengulangi lagi. Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah ya, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri saya sendiri. Enggak, jadi intinya begini. Ya sebentar, enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mencaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Ya, Mar. Ya, jadi lebih kepada Amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga, cuman itu aja. Jadi itu murni statement Amar sendiri ya, itu ya.
Ya, seperti itu. Boleh diungkapkan apa perjanjian Sani ini? Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama diri pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan pada pendekatan kita kepada Tuhan. Ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih mungkin kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar? Mungkin ceritain. Karena ada yang tahu semua. Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita waktu itu ya. Respon istri gimana Bang Amar ketika ke rumah gitu, ketemu istri gitu, bebas? Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus pulang, harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang kembali lemah. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya itu sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Pinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Ke orang tua gimana kamar ayah? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Jadi sebenarnya seperti apa kamar ketika akhirnya datang, yang selama ini kan mungkin besok hanya kamar yang tahu gitu, tapi ketika itu melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah nggak jemput ayah juga sekolah gitu. Itu suatu hal yang akhirnya jadi seperti bangkit lagi untuk seperti ini gimana?
Pertama sih memang saya seperti ini, ya. Oke, barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini, ya. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah, ya. Silakan, Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh ke atas sedikit? Ya. Untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya respon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit terbiasa, harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang. Dan tak luput juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya semuanya, yang mana di saat saya jatuh ya cuma beliau yang membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berhutang budi sekali dengan Om Niko. Terima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mementorkan saya. Amar tidak utang apa-apa dengan saya. Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita, kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah dengan Amar ya istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia seni ya, ya dunia perfilman ya, iklannya sebagai salah satu ini ya istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa berjalan dengan positif. Sekali lagi Amar tidak utang apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat ya. Mungkin tidak hadir di sini ya. Amar, tadi Karutan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya. Nah, gimana Amar? Saya waktu itu, maka saya minta sama Pak Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku PR Aktor Amar Zoni akhirnya kembali menghirup udara segar setelah bebas dari penjara pada Rabu, 4/10 malam. Diketahui, Amar Zoni sebelumnya mendekam di balik jeruji besi selama 7 bulan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Abdullah Emile Umar selaku kuasa hukum Amar Zoni mengatakan bahwa kliennya bebas tanpa syarat alias murni. Dengan ini kami umumkan, Amar Zoni sudah bebas sejak Rabu malam lalu. Amar Zoni bebas murni, seperti saya, seperti Anda sekarang, kata Emile saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9/10. Emile menambahkan, bebasnya Amar memang sengaja dirahasiakan dari publik, bahkan istrinya, Iris Bella, tak mengetahui. Permintaan klien kami menghargai privasi klien kami untuk tidak diumbar.
Klien kami membutuhkan privasi kepada keluarga dan teman-temannya, jelas Emile. Bahkan Amar juga meminta untuk merahasiakan dari istri. Lanjutnya, pada kesempatan yang sama, Amar Zoni memberi alasan mengapa dirinya tak memberitahu sang istri. Saya sengaja ingin surprise ke istri, tapi pertama kali yang saya kunjungi adalah ayah saya karena dia sedang terbaring sakit, tutur Amar Zoni. Kedepannya, Amar Zoni mengaku siap kembali berkarya di industri hiburan tanah air. Juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku. Jadi pure saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini berdua. Ada ultimatum dari Iris kan, maaf mungkin ini kan sudah kejadian 2 kali ya, akhirnya dirinya terlibat di salah hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimatum ke dirimu atau dirimu juga yang berjanji sama saya? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri. Yang jelas sekarang yang saya pikir sih cuma ya masa depan. Bang Amar kabarnya juga ketika keluar langsung menjemput anak-anak, itu benar nggak sih Bang? Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang. Jelas karena waktu yang sudah hilang, saya ingin ya mengembalikan kembali waktu yang kemarin. 7 bulan itu waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah, Amala udah bisa berjalan, gitu kan, udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini, karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Bang Amar, tapi ada perjanjian ya sih dari Bang Amar Mangkaiben ini sudah diterima lagi gitu, biar tidak mengulangi lagi. Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri kita sendiri. Berarti Enggak, jadi intinya begini. Ya sebentar, enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mencaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Ya Maria. Ya, jadi lebih kepada Amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga, cuman itu aja. Jadi itu murni statement Amar sendiri ya, itu ya seperti itu. Boleh diungkapkan apa perjanjian saat ini? Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama diri pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri, dan pada
pendekatan kita kepada Tuhan. Ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan Amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan Amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti Anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih itu kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar? Mungkin ceritain. Kalian ada yang tahu semua? Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita gitu ya. Respon istri gimana Bang Amar ketika ke rumah gitu, ketemu istri gitu, bebas? Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus pulang, harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang kembali lemah. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya itu sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Pinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Ke orang tua gimana kamar ayah? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Terus dari seperti apa kamar ketika akhirnya datang, selama ini kan mungkin besuk hanya kamar yang tahu gitu, tapi ketika istri melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah ngejemput air juga sekolah gitu. Itu suatu hal yang akhirnya jadi seperti bangkit lagi untuk seperti ini. Gimana? Pertama sih memang saya seperti ini. Ya. Oke, barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini ya. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah ya. Silakan Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh ke atas sedikit ya. Untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya respon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit terbiasa, harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu
berjuta-juta syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan, yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah, dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang Emil. Dan tak lupa juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya, semuanya, yang mana di saat saya jatuh, ya cuma beliau yang membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berutang budi sekali dengan Om Niko. Terima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mentorkan saya. Amar tidak utang apa-apa dengan saya. Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita, kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah dengan Amar ya istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia saat dunia seni ya, kalau salah ya, dunia perfilman ya, iklannya sebagai salah satu ini ya istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa bergandengan positif. Sekali lagi saya Amar tidak utang apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat yang mungkin tidak hadir di sini ya. Amar, tadi Tarusan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya. Nah, gimana Amar? Saya waktu itu, maka saya minta sama Pak Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku PR ya, Aktor Amar Zoni akhirnya kembali menghirup udara segar setelah bebas dari penjara pada Rabu, 4/10 malam. Diketahui, Amar Zoni sebelumnya mendekam di balik jeruji besi selama 7 bulan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Abdullah Emile Umar selaku kuasa hukum Amar Zoni mengatakan bahwa kliennya bebas tanpa syarat alias murni. Dengan ini kami umumkan, Amar Zoni sudah bebas sejak Rabu malam lalu. Amar Zoni bebas murni, seperti saya, seperti Anda sekarang, kata Emile saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9/10. Emile menambahkan, bebasnya Amar memang sengaja dirahasiakan dari publik, bahkan istrinya, Iris Bella, tak mengetahui. Permintaan klien kami menghargai privasi klien kami untuk tidak diumbar. Klien kami membutuhkan privasi kepada keluarga dan teman-temannya, jelas Emile. Bahkan Amar juga meminta untuk merahasiakan dari istri, lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Amar Zoni memberi alasan mengapa dirinya tak memberitahu sang istri. Saya sengaja ingin surprise ke istri, tapi pertama kali yang saya kunjungi adalah ayah saya karena dia sedang terbaring sakit, tutur Amar Zoni. Kedepannya, Amar Zoni mengaku siap kembali berkarya di industri hiburan tanah air. Juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku. Jadi pure, saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini berlanjut. Ada ultimatum dari Iris kan, maaf mungkin ini kan sudah kejadian 2 kali ya, akhirnya dirimu terlibat di salah hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimatum ke dirimu, atau dirimu juga yang berjalan jika pakai?
Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri. Yang jelas sekarang ya saya pikir itu cuma ya masa depan. Bang Amar kabarnya juga ketika keluar langsung menjemput anak-anak, itu benar nggak sih Bang? Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang. Jelas karena waktu yang sudah hilang, saya ingin ya mengembalikan kembali waktu yang kemarin. 7 bulan itu waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah, Amala udah bisa berjalan, gitu kan, udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini, karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Bang Amar, tapi ada perjanjian ya sih dari Bang Amar Makaiben ini sudah diterima lagi gitu, biar tidak mengulangi lagi. Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah ya, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri kita sendiri. Berarti Enggak, jadi intinya begini. Ya, sebentar. Enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mencaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Ya, Maria. Ya, jadi lebih kepada Amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga, cuman itu aja. Jadi itu murni statement Amar sendiri ya, itu ya. Ya, seperti itu. Boleh diungkapkan apa perjanjian saat ini? Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama diri pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan kepada pendekatan kita kepada Tuhan. Ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan Amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan Amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti Anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab
dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih mungkin kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar? Mungkin ceritain. Karena ada yang tahu semua. Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita waktu itu ya. Respon istri gimana Bang Amar ketika ke rumah gitu, ketemu istri gitu, bebas? Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus pulang, harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang kembali lemah. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya tuh sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Pinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Kalau orang tua gimana kamar ayah? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Terus dari seperti apa kamar ketika akhirnya datang selama ini kan mungkin besuk hanya kamar yang tahu gitu, tapi ketika itu melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah ngejemput air juga sekolah gitu. Itu suatu hal yang akhirnya jadi support bangkit lagi untuk seperti ini. Gimana? Pertama sih memang saya seperti ini Ya, oke, barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini ya. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah ya. Silakan Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh ke atas sedikit? Ya. Untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya respon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit terbiasa, harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan, yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang. Dan tak luput juga saya hadirkan di sini Om
Niko sahabat saya, abang saya, mentor saya, semuanya, yang mana di saat saya jatuh, ya cuma beliau yang membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berutang budi sekali dengan Om Niko, terima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mentorkan saya. Oh, Amar tidak usah apa-apa dengan saya. Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita, kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah dengan Amar ya istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia dunia seni ya, kalau salah ya, dunia perfilman ya, iklannya sebagai salah satu ini ya istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa bergandengan positif. Sekali lagi Amar tidak utang apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat ya. Mungkin tidak hadir di sini ya. Amar, tadi Karutan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya. Nah, gimana, Mak? Saya waktu itu, maka saya minta sama Pak Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku PR Aktor Amar Zoni akhirnya kembali menghirup udara segar setelah bebas dari penjara pada Rabu 4/10 malam. Diketahui, Amar Zoni sebelumnya mendekam di balik jeruji besi selama 7 bulan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Abdullah Emile Umar selaku kuasa hukum Amar Zoni mengatakan bahwa kliennya bebas tanpa syarat alias murni. Dengan ini kami umumkan, Amar Zoni sudah bebas sejak Rabu malam lalu. Amar Zoni bebas murni, seperti saya, seperti Anda sekarang, kata Emile saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9/10. Emile menambahkan, bebasnya Amar memang sengaja dirahasiakan dari publik, bahkan istrinya, Iris Bella, tak mengetahui. Permintaan klien kami menghargai privasi klien kami untuk tidak diumbar. Klien kami membutuhkan privasi kepada keluarga dan teman-temannya, jelas Emile. Bahkan Amar juga meminta untuk merahasiakan dari istri, lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Amar Zoni memberi alasan mengapa dirinya tak memberitahu sang istri. Saya sengaja ingin surprise ke istri, tapi pertama kali yang saya kunjungi adalah ayah saya karena dia sedang terbaring sakit, tutur Amar Zoni. Kedepannya, Amar Zoni mengaku siap kembali berkarya di industri hiburan tanah air. Juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku. Jadi pure, saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini berjalan. Ada ultimatum dari Iris kan, maaf mungkin ini kan sudah kejadian 2 kali ya, akhirnya dirinya terlibat di salah hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimatum ke dirimu atau dirimu juga yang berjanji sama saya? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri. Yang jelas sekarang yang saya pikir itu cuma ya masa depan. Bang Amar kabarnya juga ketika keluar langsung menjemput anak-anak, itu benar nggak sih Bang? Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang. Jelas karena waktu yang sudah hilang, saya ingin ya mengembalikan kembali waktu yang kemarin. 7 bulan itu waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah, Amala udah bisa berjalan, kan udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang
yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini. Karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Bang Amar, tapi ada perjanjian ya sih dari Bang Amar Makaiben nih, ini sudah diterima lagi gitu, biar tidak mengulangi lagi. Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri saya sendiri. Berarti Enggak, jadi intinya begini. Ya, sebentar. Enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mencaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Ya, Maria. Ya, jadi lebih pada Amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga, cuman itu aja. Jadi itu murni statement Amar sendiri ya, itu ya. Ya, seperti itu. Boleh diungkapkan apa perjanjian saat ini? Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama diri pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan kepada pendekatan kita kepada Tuhan. Ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan Amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan Amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti Anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih mungkin kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar? Mungkin ceritain. Karena ada yang tahu semua. Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita waktu itu ya. Respon istri gimana Bang Amar ketika ke rumah gitu, ketemu istri gitu, bebas? Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus pulang, harus segera pulang, jadi nggak percaya juga.
Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang kembali lemah. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya itu sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Pinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Kalau orang tua gimana kamar ayah? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Jadi sebenarnya seperti apa kamar ketika akhirnya datang yang selama ini kan mungkin besok hanya kamar yang tahu gitu, tapi ketika itu melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah nggak jemput air juga sekolah gitu. Itu suatu hal yang akhirnya jadi support bangkit lagi untuk seperti ini. Gimana? Pertama sih memang saya seperti ini, Ya. Oke, barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini, ya. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah, ya. Silakan, Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh nggak keras sedikit? Ya. Untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk respon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit terbiasa, harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan, yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang. Dan tak lupa juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya, semuanya, yang mana di saat saya jatuh, ya cuma beliau yang membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berhutang budi sekali dengan Om Niko. Terima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mentorkan saya. Amar tidak ucapkan apa-apa dan teman saya. Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita, kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah dengan Amar ya, istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia seni ya, kalau salah ya, dunia perfilman ya, iklannya sebagai salah satu ini ya, istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa berjalan dengan positif. Sekali lagi Amar tidak usah apa-apa dengan saya
Saya cuma mewakili sahabat-sahabat yang mungkin tidak hadir di sini. Amar, tadi Karutan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya. Nah, gimana, Mak? Saya waktu itu, maka saya minta sama Pak Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku PR Aktor Amar Zoni akhirnya kembali menghirup udara segar setelah bebas dari penjara pada Rabu, 4/10 malam. Diketahui, Amar Zoni sebelumnya mendekam di balik jeruji besi selama 7 bulan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Abdullah Emile Umar selaku kuasa hukum Amar Zoni mengatakan bahwa kliennya bebas tanpa syarat alias murni. Dengan ini kami umumkan, Amar Zoni sudah bebas sejak Rabu malam lalu. Amar Zoni bebas murni, seperti saya, seperti Anda sekarang, kata Emile saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9/10. Emile menambahkan, bebasnya Amar memang sengaja dirahasiakan dari publik, bahkan istrinya, Iris Bella, tak mengetahui. Permintaan klien kami menghargai privasi klien kami untuk tidak diumbar. Klien kami membutuhkan privasi kepada keluarga dan teman-temannya, jelas Emile. Bahkan Amar juga meminta untuk merahasiakan dari istri, lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Amar Zoni memberi alasan mengapa dirinya tak memberitahu sang istri. Saya sengaja ingin surprise ke istri, tapi pertama kali yang saya kunjungi adalah ayah saya karena dia sedang terbaring sakit, tutur Amar Zoni. Kedepannya, Amar Zoni mengaku siap kembali berkarya di industri hiburan tanah air. Juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku. Jadi pure, saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini dan belajar. Ada ultimatum dari Iris kan, maaf mungkin kan sudah kejadian 2 kali ya, akhirnya dirinya terlibat di salah hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimatum ke dirimu, atau dirimu juga yang berjanji sama Iris? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri. Yang jelas sekarang yang saya pikir itu cuma ya masa depan. Bang Amar, kabarnya juga ketika keluar langsung menjemput anak-anak, itu benar nggak sih Bang? Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang. Jelas karena waktu yang sudah hilang, saya ingin ya mengembalikan kembali waktu yang kemarin. 7 bulan itu waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah, Amala udah bisa berjalan, gitu kan, udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini, karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Bang Amar, tapi ada perjanjian ya sih dari Bang Amar Makaiben nih, ini sudah diterima lagi gitu, biar tidak mengulangi lagi. Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah ya, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri kita sendiri. Enggak, jadi intinya begini. Iya, sebentar. Enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan
Iris mencaratkan apa-apa bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Ya, Maria. Ya, jadi lebih kepada Amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga. Cuman itu aja. Jadi itu murni statement Amar sendiri ya itu ya. Ya, seperti itu. Boleh diungkapkan apa perjanjian Sani ini? Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama diri pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan pada pendekatan kita kepada Tuhan. Ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan Amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan Amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti Anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih mungkin kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar? Mungkin ceritain. Nggak ada yang tahu semua. Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita gitu ya. Respon istri gimana Bang Amar ketika ke rumah gitu, ketemu istri gitu, bebas? Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang kembali normal. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya tuh sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Cipinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Orang tua gimana kamar ayah? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung
peningkatan dari kesehatan Bapak saya meningkat drastis. Jadi sebenarnya seperti apa Kamar ketika akhirnya datang selama ini kan mungkin besok hanya Kamar yang tahu gitu, tapi ketika itu melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah ngejemput air juga sekolah gitu. Itu suatu hal yang akhirnya jadi support bangkit lagi untuk seperti ini. Gimana? Pertama sih memang saya seperti ini Ya. Oke, barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini, ya. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah, ya. Silakan, Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh ke atas sedikit? Ya. Untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya respon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit terbiasa, harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang. Dan tak luput juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya semuanya, yang mana di saat saya jatuh ya cuma beliau yang membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berhutang budi sekali dengan Om Niko. Terima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mementorkan saya. Amar tidak ucap apa-apa dengan saya. Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita, kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah dengan Amar ya istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Ahmad bisa kembali ke dunia seni ya, kalau salah ya, dunia perfilman ya, iklannya sebagai salah satu ini ya istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa berjalan dengan positif. Sekali lagi Ahmad tidak usah apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat mungkin tidak hadir di sini. Amar, tadi Karutan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya ya. Nah, gimana Amar? Saya waktu itu, maka saya minta sama Pak Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku PR Aktor Amar Zoni akhirnya kembali menghirup udara segar setelah bebas dari penjara pada Rabu 4/10 malam. Diketahui, Amar Zoni sebelumnya mendekam di balik jeruji besi selama 7 bulan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Abdullah Emile Umar selaku kuasa hukum Amar Zoni mengatakan bahwa kliennya bebas tanpa syarat alias murni.
Dengan ini kami umumkan, Amar Zoni sudah bebas sejak Rabu malam lalu. Amar Zoni bebas murni, seperti saya, seperti Anda sekarang, kata Emile saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9/10. Emile menambahkan, bebasnya Amar memang sengaja dirahasiakan dari publik, bahkan istrinya, Iris Bella, tak mengetahui. Permintaan klien kami menghargai privasi klien kami untuk tidak diumbar. Klien kami membutuhkan privasi kepada keluarga dan teman-temannya, jelas Emile. Bahkan Amar juga meminta untuk merahasiakan dari istri, lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Amar Zoni memberi alasan mengapa dirinya tak memberitahu sang istri. Saya sengaja ingin surprise ke istri, tapi pertama kali yang saya kunjungi adalah ayah saya karena dia sedang terbaring sakit, tutur Amar Zoni. Kedepannya, Amar Zoni mengaku siap kembali berkarya di industri hiburan tanah air. Juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku. Jadi pure saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini berjalan. Ada ultimatum dari Iris kan, maaf mungkin ini kan sudah kejadian 2 kali ya, akhirnya dirinya terlibat di salah hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimatum ke dirimu, nggak tahu dirimu juga yang berjanji sama saya? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri. Yang jelas sekarang ya saya pikir itu cuma ya masa depan. Bang Amar kabarnya juga ketika keluar langsung menjemput anak-anak, itu benar nggak sih Bang? Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang. Jelas karena waktu yang sudah hilang, saya ingin ya mengembalikan kembali waktu yang kemarin. 7 bulan itu waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah, Amala udah bisa berjalan, gitu kan, udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini, karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Bang Amar, tapi ada perjanjian ya sih dari Bang Amar Makaiben ini sudah diterima lagi gitu, biar tidak mengulangi lagi. Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri saya sendiri. Berarti Enggak, jadi intinya begini. Ya sebentar, enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mencaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Ya, Mar. Ya, jadi lebih kepada Amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga, cuma itu aja. Jadi itu murni statement Amar sendiri ya, itu ya. Ya, seperti itu. Boleh diungkapkan apa perjanjian saat ini? Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama diri pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovery-nya juga.
Decaphrine addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan pada pendekatan kita kepada Tuhan. Ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan Amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan Amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti Anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih mungkin kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar? Mungkin ceritain. Nggak ada yang tahu semua. Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita gitu ya. Respon istri gimana Bang Amar ketika ke rumah gitu, ketemu istri gitu, bebas? Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang kembali normal. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya itu sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Pinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Kalau orang tua gimana kamar ayah? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Jadi sebenarnya seperti apa kamar ketika akhirnya datang, yang selama ini kan mungkin besuk hanya kamar yang tahu gitu, tapi ketika itu melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah nggak jemput ayah juga sekolah gitu. Itu suatu hal yang akhirnya jadi seperti ini, bangkit lagi untuk seperti ini. Gimana? Pertama sih memang saya seperti ini Ya. Oke, barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini ya. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah ya. Silakan Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh ke atas? Ya.
Untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk respon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit terbiasa, harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan, yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang Emil. Dan tak lupa juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya semuanya, yang mana di saat saya jatuh, ya cuma beliau yang membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berhutang budi sekali dengan Om Niko. Terima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mementorkan saya. Amar tidak utang apa-apa dan teman saya. Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita, kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah dengan Amar ya istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia seni ya, kalau salah ya, dunia perfilman ya, iklannya sebagai salah satu ini ya istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa berjalan dengan positif. Sekali lagi Amar tidak utang apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat ya. Mungkin tidak hadir di sini ya. Amar, tadi Karutan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya ya. Nah, gimana Mak? Saya waktu itu, maka saya minta sama Bang Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku PR Aktor Amar Zoni akhirnya kembali menghirup udara segar setelah bebas dari penjara pada Rabu, 4/10 malam. Diketahui, Amar Zoni sebelumnya mendekam di balik jeruji besi selama 7 bulan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Abdullah Emile Umar selaku kuasa hukum Amar Zoni mengatakan bahwa kliennya bebas tanpa syarat alias murni. Dengan ini kami umumkan, Amar Zoni sudah bebas sejak Rabu malam lalu. Amar Zoni bebas murni, seperti saya, seperti Anda sekarang, kata Emile saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9/10. Emile menambahkan, bebasnya Amar memang sengaja dirahasiakan dari publik, bahkan istrinya, Iris Bella, tak mengetahui. Permintaan klien kami menghargai privasi klien kami untuk tidak diumbar. Klien kami membutuhkan privasi kepada keluarga dan teman-temannya, jelas Emile. Bahkan Amar juga meminta untuk merahasiakan dari istri, lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Amar Zoni memberi alasan mengapa dirinya tak memberitahu sang istri. Saya sengaja ingin surprise ke istri, tapi pertama kali yang saya kunjungi adalah ayah saya karena dia sedang terbaring sakit, tutur Amar Zoni. Kedepannya, Amar Zoni mengaku siap kembali berkarya di industri hiburan tanah air. Juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak ini aku.
Jadi pure saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini berdua. Ada ultimatum dari Iris kan, maaf mungkin ini kan sudah kejadian 2 kali ya, akhirnya dirinya terlibat di salah hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimatum ke dirimu atau dirimu juga yang berjanji sama Iris? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri. Yang jelas sekarang ya saya pikir itu cuma ya masa depan anak. Bang Amar kabarnya juga ketika keluar langsung menjemput anak-anak, itu benar nggak sih Bang? Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang. Jelas karena waktu yang sudah hilang, saya ingin ya mengembalikan kembali waktu yang kemarin. 7 bulan itu waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara 2 arah, Amala udah bisa berjalan, gitu kan, udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini, karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Bang Amar, tapi ada perjanjian ya sih dari Bang Amar Mangkaiben ini sudah diterima lagi gitu, biar tidak mengulangi lagi. Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri saya sendiri. Berarti Enggak, jadi intinya begini. Ya sebentar, enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mencaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Iya, Mar ya. Ya, jadi lebih kepada Amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga, cuman itu aja. Jadi itu murni statement Amar sendiri ya, itu ya seperti itu. Boleh diungkapkan apa perjanjian saat itu? Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama diri pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan kepada pendekatan kita kepada Tuhan. Ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan Amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan Amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti Anda semua.
tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab, dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar, boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih mungkin kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar? Mungkin ceritain. Kalian ada yang tahu semua? Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita waktu itu ya. Respon istri gimana Bang Amar ketika ke rumah gitu, ketemu istri gitu, bebas? Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus pulang, harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang kembali lemah. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya tuh sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Pinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Kalau orang tua gimana kamar? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Terus dari seperti apa kamar ketika akhirnya datang, yang selama ini kan mungkin besuk hanya kamar yang tahu gitu, tapi ketika istri melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah nggak jemput air juga sekolah gitu. Itu suatu hal yang akhirnya jadi seperti bangkit lagi untuk seperti ini. Gimana? Pertama sih memang saya seperti ini Ya. Oke, barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini ya. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah ya. Silakan Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh nggak keras sedikit? Ya. Untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya respon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit terbiasa, harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan, yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil,
yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang. Dan tak lupa juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya, semuanya, yang mana di saat saya jatuh, ya cuma beliau yang membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berutang budi sekali dengan Om Niko. Terima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mentorkan saya. Amar tidak utang apa-apa dengan saya. Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita, kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah dengan Amar ya istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia saat dunia seni ya, ya dunia perfilmannya, iklannya sebagai salah satu ini ya istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa berjalan dengan positif. Sekali lagi Amar tidak utang apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat yang mungkin tidak hadir di sini ya. Amar, tadi Tarusan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya. Nah, gimana Mak? Saya waktu itu, maka saya minta sama Pak Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku PR ya, Aktor Amar Zoni akhirnya kembali menghirup udara segar setelah bebas dari penjara pada Rabu, 4/10 malam. Diketahui, Amar Zoni sebelumnya mendekam di balik jeruji besi selama 7 bulan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Abdullah Emile Umar selaku kuasa hukum Amar Zoni mengatakan bahwa kliennya bebas tanpa syarat alias murni. Dengan ini kami umumkan, Amar Zoni sudah bebas sejak Rabu malam lalu. Amar Zoni bebas murni, seperti saya, seperti Anda sekarang, kata Emile saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9/10. Emile menambahkan, bebasnya Amar memang sengaja dirahasiakan dari publik, bahkan istrinya, Iris Bella, tak mengetahui. Permintaan klien kami menghargai privasi klien kami untuk tidak diumbar. Klien kami membutuhkan privasi kepada keluarga dan teman-temannya, jelas Emile. Bahkan Amar juga meminta untuk merahasiakan dari istri, lanjutnya. Pada kesempatan yang sama, Amar Zoni memberi alasan mengapa dirinya tak memberitahu sang istri. Saya sengaja ingin surprise ke istri, tapi pertama kali yang saya kunjungi adalah ayah saya karena dia sedang terbaring sakit, tutur Amar Zoni. Kedepannya, Amar Zoni mengaku siap kembali berkarya di industri hiburan tanah air. Juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku. Jadi pure, saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini berjalan. Ada ultimatum dari Iris kan, maaf begini kan sudah kejadian 2 kali ya, akhirnya dirinya terlibat di salah hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimatum ke dirimu atau dirimu juga yang berjanji sama saya? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri. Yang jelas sekarang yang saya pikir itu cuma ya masa depan. Bang Amar kabarnya juga ketika keluar langsung menjemput anak-anak, itu benar nggak sih Bang? Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang. Jelas karena waktu yang sudah hilang, saya ingin ya mengembalikan kembali waktu yang kemarin. 7 bulan itu waktu yang menurut saya sangat banyak
saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa bicara dua arah, Amala udah bisa berjalan, gitu kan, udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini, karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Bang Amar, tapi ada perjanjian ya sih dari Bang Amar Mangkaiben ini sudah diterima lagi gitu, biar tidak mengulangi lagi. Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri kita sendiri. Berarti Enggak, jadi intinya begini. Ya, sebentar. Enggak, ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mencaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Iya, Maria. Ya, jadi lebih pada Amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga. Cuman itu aja. Jadi itu murni statement Amar sendiri ya, itu ya. Ya, seperti itu. Boleh diungkapkan apa perjanjian saat ini? Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama diri pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan kepada pendekatan kita kepada Tuhan. Ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan Amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan Amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas sama seperti saya, sama seperti Anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu? Dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih mungkin kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja. Jadi keluarga nggak dijemput Bang Amar?
mungkin ceritain. Kalian ada yang tahu semua? Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita waktu itu ya. Respon istri gimana Bang Amar ketika ke rumah gitu, ketemu istri gitu, bebas? Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus pulang, harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang kembali normal. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya tuh sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di Pinang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Kalau orang tua gimana kamar ayah? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Terus dari seperti apa kamar ketika akhirnya datang selama ini kan mungkin besuk hanya kamar yang tahu gitu, tapi ketika itu melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah nggak jemput air juga sekolah gitu. Itu suatu hal yang akhirnya jadi support system bangkit lagi untuk seperti ini. Gimana? Pertama sih memang saya seperti ini Ya. Oke, barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini ya. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah ya. Silakan Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh nggak keras sedikit? Ya. Untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya respon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit terbiasa, harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan, yang merugikan diri saya sendiri, dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang. Dan tak lupa juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya, semuanya, yang mana di saat saya jatuh ya cuma beliau yang membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berhutang budi sekali dengan Om Niko, terima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mementorkan saya. Amar tidak ucap apa-apa dengan saya. Saya cuma sahabat, teman yang
mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah dengan Amar ya istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia dunia seni ya, kalau salah ya, dunia perfilmannya, iklannya sebagai salah satu ini ya istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa berjalan dengan positif. Sekali lagi Amar tidak utang apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat mungkin tidak hadir di sini ya. Amar, tadi Karutan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya ya. Nah, gimana Mak? Saya waktu itu, maka saya minta sama Pak Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku PR Aktor Amar Zoni akhirnya kembali menghirup udara segar setelah bebas dari penjara pada Rabu, 4/10 malam. Diketahui, Amar Zoni sebelumnya mendekam di balik jeruji besi selama 7 bulan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Abdullah Emile Umar selaku kuasa hukum Amar Zoni mengatakan bahwa kliennya bebas tanpa syarat alias murni. Dengan ini kami umumkan, Amar Zoni sudah bebas sejak Rabu malam lalu. Amar Zoni bebas murni, seperti saya, seperti Anda sekarang, kata Emile saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9/10. Emile menambahkan, bebasnya Amar memang sengaja dirahasiakan dari publik, bahkan istrinya, Iris Bella, tak mengetahui. Permintaan klien kami menghargai privasi klien kami untuk tidak diumbar. Klien kami membutuhkan privasi kepada keluarga dan teman-temannya, jelas Emile. Bahkan Amar juga meminta untuk merahasiakan dari istri, lanjutnya.